Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Nurhayati dengan NIM 2204471. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang DED atau BSTEC. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang harus ada pada BSTEC itu. Eh, Pada video kali ini saya mengambil contohnya yaitu DED dari Padang State University yang ada di Sumatera Barat, yaitu BSTEC Business Center yang dibuat oleh PT YIK Gema Utama. Nah, pada BSTEC ini biasanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada arsitektur, kemudian struktur, dan mechanical electrical, sama plumbing. Nah, yang pertama itu tadi ada arsitektur. Pada halaman depan, yang pertamanya itu seperti ini. Dia disertakan terlebih dahulu apa nama bangunan atau gedungnya, kemudian siapa yang membuatnya. Nah, pada halaman selanjutnya itu ada tampak tiga dimensi atau fasad bangunan yang akan dibuat seperti ini. Kemudian ada daftar gambar. Nah, karena yang pertama tadi itu ada arsitektur. Nah, pada daftar gambar arsitektur ini eh, seperti ini daftar gambarnya. Pada daftar gambar arsitektur ini biasanya terdiri dari ada daftar gambar itu sendiri, kemudian ada general information dan legenda, terus daftar interior dan eksterior material yang digunakannya. eh, Seperti ini. Tidak akan saya sebutkan satu-satu, mungkin kalian bisa lihat saja. Tidak hanya itu, pada daftar gambar ini terdiri dari nomor, kemudian sheet kode, ada sheet number, dan sheet title. Kemudian ada skala juga. Nah, skala-skalanya yang pada gambar ini biasanya disesuaikan saja dengan ukuran kertasnya. Kemudian kita masuk ke catatan umum dan legenda. Nah, pada catatan umum dan legenda itu berisi catatan atau simbol-simbol material, kemudian singkatan-singkatan yang akan digunakan pada gambar tersebut. Seperti contoh di sini. Nah, di sini itu ada simbol material tanah, dak beton, bata, beton, kemudian ada batu sikat. Nah, simbol material ini digunakan untuk nanti pada saat proses penggambaran. Ini itu untuk arsirannya. Jadi untuk tanah menggunakan arsir ini, kemudian dak beton ini, bata ini, kemudian di sini juga ada singkatan-singkatan seperti ini. Selanjutnya yaitu ada daftar interior exterior finishing. Jadi finishing yang akan digunakannya itu disertakan di sini. Ini itu udah harus sangat spesifikasi ya, karena biar gak bingung juga nanti pada saat proses pengerjaannya. Seperti ini. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu ada overlay building mapping atau yang biasanya disebut site plan. Nah, biasanya itu menggunakannya dengan bantuan Google Earth ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini block plan-nya. Kemudian ada existing site, yaitu lokasi yang akan digunakan pembangunannya. Pada keadaan nyatanya seperti ini. Kemudian ada site plan. Nah, yang pertama itu pada gambar arsitektur itu ada denah. Yaitu ada denah lantai 1, terus lantai 2. Kemudian denah rencana atap, ada ini elevasinya. Nah, seperti ini. Lalu masih potongan, masuk ke potongan. Pada potongan ini biasanya sangat detail ya, disertakan juga material-materialnya. Seperti ini. Masih potongan. Kemudian ada denah rencana pintu dan jendela.
Lalu ada detail pintu dan jendelanya. Masih banyak lagi ya. Kemudian ada dena pola lantai, dena plafon. Nah, ini untuk detail plafonnya. Kemudian ada detail kamar mandi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke eh, DED yang struktur. Nah, untuk yang struktur ini, daftar gambarnya seperti ini. Banyak sekali ya, tidak akan saya sebutkan satu-satu. Lalu, pada halaman selanjutnya itu ada standar detail yang digunakan pada konstruksinya. Ya, seperti ini. Jadi pada standar detail struktur ini, eh, standar-standar yang digunakan dalam penulangan struktur yaitu untuk kolom, balok, kemudian ada ini juga balok eh, induk, balok anak, terus ada plat lantai. Jadi ini itu standar yang digunakannya. Nah, di sini juga ada standar pekerjaan konstruksi baja jika si bangunan tersebut menggunakan baja. Nah, ini ada rencana pondasinya seperti ini. Kemudian ada bagel penulangannya. Nah, nah, ini untuk platnya seperti ini. Jadi pada gambar DED yang struktur ini biasanya terdiri dari gambar-gambar yang struktural seperti kolom, balok, terus kemudian ada sloop, pokoknya yang berhubungan dengan struktur. Ada pondasi juga. Nah, ini Dena rencana kolom. Ini untuk detailnya, detail penulangan. Kemudian ada Dena rencana balok. Setelah itu ini untuk detail penulangan baloknya. Nah, ini Dena rencana plat. Di sini disertakan nih untuk ketinggiannya atau elevasinya berapa. Nah, ini untuk detail penulangan platnya. Kemudian ada seperti ini. Detail penulangan kolom. Nah, mungkin bisa dilanjut ke MEP. Nah, pada DED MEP ini, karena di sini tidak ada plumbing ya, jadi cuman ada mekanikal sama elektrikalnya aja. Nah, untuk daftar gambarnya, untuk elektrikal itu terdiri dari rencana instalasi lampu, kemudian ada kontak, eh, terus ada diagram pembebanan panelnya, instalasi kabelnya, detail lampu, detail panel, detail pemasangan panel, terus kemudian ada eh, elektronik. Di sini tuh isinya ada rencana instalasi jaringan data lantai satu, kemudian instalasi jaringan fire alarm, kemudian ada diagram satu garis jaringan telepon, rencana instalasi jaringan telepon, terus ada rencana instalasi jaringan tata suara. Seperti ini contohnya. Nah, di sini itu ada denah penempatan lampu-lampu. Nah, biasanya dikasih legenda juga di atasnya untuk simbol yang digunakannya. Seperti ini contohnya. Nah, ini itu yang pertama itu ada downlight.
dengan 13 watt, kemudian ada downlight 18 watt, terus ada downlight 2 kali 18 watt, kemudian ada lampu TL, baret, terus axis lamp, lampu gantung, single switch ini yaitu saklar. Ini saklar tunggal, yang ini saklar ganda. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada Dena Power Outlet seperti ini. Nah, di sini ada diagram elektrikalnya berisi data-data atau eh, beberapa peralatan elektrikal yang digunakan pada lantai tersebut. Itu jumlahnya, misalkan di sini ada lampu gantung 50 watt, jumlahnya 14. Ada downlight 4 terus lampu TL 10, 12 seperti itu. Jadi di sini itu ada total KWH-nya dan KVA yang digunakannya. Seperti itu. Kemudian ada Dena rencana kabel tray-nya. Nah, ini untuk detail penggantung seperti ini contohnya. Itu untuk perkabelan biasanya itu. Nah, di sini juga ada tampak detailnya. Nah, untuk lampu bulb seperti ini detailnya dan yang lainnya. Kemudian ada detail panelnya disertakan juga. Nah, seperti itu. Jadi pada gambar DED itu biasanya dibagi-bagi. Yang pertama itu ada arsitektur. Pada gambar arsitektur itu biasanya terdiri dari denah, tampak, potongan, kemudian yang lainnya. Nah, ini masuk ke apa ini? Denah rencana lantai 1 tentang, oh ini ada yang plumbing ternyata nih. Jadi intinya itu pada Dena atau DED Bestek itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada arsitektur, kemudian ada struktur, sama mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Tadi itu yang terakhir itu ada mekanikal, yang plumbing ya. Nah, pada plumbing itu biasanya ada Dena rencana air kotor, air bersih, ada detail-detail atau diagram pembuangannya, pipa pembuangannya. Nanti itu ngambil airnya di mana, dibuang kemana, seperti itu. Isometrinya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi airnya disimpan di groundwater tank, kemudian pompa ke atas ke roof tank seperti ini, kemudian didistribusikan ke beberapa ruangan di lantai 1 dan lantai 2. Ini ada standar detailnya, standar-standar yang bisa digunakan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi pada DED atau BESTEK itu biasanya eh, kayak yang kayak yang saya jelaskan tadi ya, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada arsitektur, struktur, sama mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Pada 3 bagian itu harus dibagi-bagi ya, dikasih skat atau dikasih hmm,
lembar pemisah. Jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan kan antara DED arsitektural, kemudian struktural, sama mechanical electrical plumbing. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.